bersama Bapak Babin Kantipmas. Babinsa. Babinsa. Babin Kantipmas sebelum datang ya, Pak. Darmansa. Suratin, Pak. Ngarep bengkel ngarep Eriko kae. Oh, mau panggil kan? Ini buat sini. Isi ya. Isi ini. Tapi neng omah ae lah. Pangling aku. Apa ucok? Kepling. Selamat pagi, Pak. Oke. Pak Kepling. Ini ibu yang cantik-cantik ini. Oh, selamat pagi. Para peserta pelatihan udah 30% hadir. Pada datangan orang. Ini pejabat-pejabatnya baru pada datang nih orangnya. Mana 40-an kok. Terakhir 40. Loh, 39, 38. Masuk apa enggak? 39. Masuk lah. Oh, kalau masuk. Coba tes ya. Itu gomat 4 kali nih. Iya. Masuk kok. Masuk kan? Pas kali pun. Pas ya. Berapa Pak SJ? Nomor 38 ya. 38 berarti aku 38 lah. Sama sama Pak SJ. Aku udah datang. Tapi aku tak dapat tangga, nggak tahu. Harus dapat. Jangan jadi penonton. Mantap ya. Masuk, Pak. Pas kan? Mantap. Mana sepatuku? Dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kata sambutan dari Bapak Camat Kecamatan Medan Jaya, sekaligus untuk membuka acara pelatihan tanda rencana kepada Bapak Camat Kecamatan Medan Jaya. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita, Bapak Ronald Tuntang dari BPBD Kota Medan. Selamat datang di Kelurahan Mata Ilir. Yang saya hormati Kepala Kelurahan Mata Ilir, Mbak Istri. Yang saya hormati Bapak Dimas, Bapak Binsa, Kelurahan Mata Ilir. Yang saya hormati Bapak Kepala Lingkungan yang hadir, para peserta pelatihan tangga bencana. Pertama-tama panggilan kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana kita masih diberikannya kesehatan, waktu dan kesempatan juga dapat berkumpul melaksanakan kegiatan ini. Lupa juga selawat, terima salawat dari Tuhan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan sampainya. Bapak-bapak para peserta, hari ini kita mengikuti kegiatan pelatihan tangga bencana. Kenapa kegiatan ini dilakukan? Ya, kondisi alam kita sama-sama tidak mengetahui, mengingat keadaan atau waktu yang selalu tidak seperti apa yang kita harapkan. Makanya kita harapkan pelatihan ini paling tidak kita tanggap dengan situasi kondisi yang ada di lingkungan kita. Karena tanggap bencana ini adalah suatu kegiatan yang harus disegerakan. Begitu kejadian terkait dengan evakuasi, terkait dengan lokasi atau tempat yang dilaksanakan, ada kita minta di sini ada narasumber memberikan masukan sama kita apa yang harus kita lakukan. Jadi jangan kita harapkan apabila terjadi, ya kita berharap tidak terjadi apa-apa. Mudah-mudahan selama ini tidak pernah terjadi. Tapi apabila terjadi, itu tidak bisa kita elakkan dan paksa harus kita lakukan. Jadi perlunya pelatihan ini supaya kita tidak panik, supaya kita lebih terarah. Apalagi kita sudah diberikan pelatihan untuk membantu masyarakat. Ini memulai pelatihan ini untuk membantu masyarakat bagaimana cara mengatasi bencana ini supaya orang tidak panik. Apalagi bapak-bapak sudah diberikan pelatihan, jadi tidak panik apabila terjadi sesuatu hal yang memang tidak kita harapkan. Ya kita bisa mengambil inisiatif sesuai dengan pelatihan yang kita terima, bisa menjadi masukan. Bisa kita membantu diri kita, keluarga maupun warga sekitar lingkungan yang tempat kita tinggal. Itulah kita buat acara kegiatan pelatihan ini, karena ini manfaatnya banyak. Sampai itu juga ini kan juga menambah ilmu kita. Ya, harapan kegiatan bisa selesai kita ikuti. Semoga apa yang kita pertanyakan ini menjadi amal ibadah buat kita. Saya rasa demikian. Terima kasih. Mohon maaf saya kalau saya maupun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Camat yang telah beri kata sambutan agar memotivasi kita dengan pelatihan ini dapat bermanfaat bagi kita, untuk keluarga dan sekeliling kita. Untuk selanjutnya acara yang kita nanti penyampaian tentang pelatihan tangga bencana selaku narasumber yaitu Bapak Ronald Freddy Sihotan SIP MSI selaku Kabid Kedaruratan dan Logistik di BPBD Kota Medan. Kepada Bapak narasumber, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang pertama-tama yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Medan Deli, Bapak kami, Bapak Lurah, Bapak Deli, Bapak Babinsa, Bapak
pemerintah Dimas, seluruh perangkat kelurahan, para penyelenggara, baik dari panitia, dari ASN yang ada di kantor lurah ini, Bapak Ibu Kepala Lingkungan dan para peserta pelatihan sosialisasi ataupun pelatihan tentang tangga bencana. Kami juga terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami terkait dengan penyelenggaraan kegiatan ini. Baik, pertama-tama kita berikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul kembali di sini. Perkenalkan Bapak Ibu, mungkin saya langsung aja ya. Kita kaitan dengan manajemen tanggap darurat, saya kemarin konsultasi sama Bapak Lurah. Pak Lurah ini mau basa-basa atau bagaimana? Saya tanya dulu Pak. Karena kalau kegiatan tanggap bencana ini kan tanpa praktek, teorinya nanti kita ketiduran semua Pak. Ya kan? Apalagi saya Pak ini Pak, saya dipercayakan Bapak Wali Kota sampai saat ini tahun 2021 sebagai Kepala Bidang Pendapatan Logistik. Makanya saya lebih banyak berada di lapangan Pak, berada di lapangan baik bersama teman-teman saya di TC Pak, di TC Pak di Kota Medan. Mungkin yang sering berkoordinasi dengan Bapak Ibu Kepling yang ada di wilayah ataupun dengan relawan-relawan kami di wilayah. Karena jumlah kami Pak di BPBD bukan banyak, terbatas. Kami hanya 99, bulan 10 ini pensiun 1 jadi 98 total seluruh pegawai yang ada di BPBD Kota Medan. Tim reaksi cepatnya 65 Pak. Nah, jadi terbatas dengan kondisi wilayah kita, Kota Medan 21 kecamatan, 151 kelurahan, 2001 kepala lingkungan. Nah ini kan dan wilayah-wilayahnya cukup luar biasa, sudut ke sudut kan gitu Pak. Kalau kita bikin angka 8 tapi nggak full ya. Jadi 8-nya di 8, ujungnya di tutungan kan gitu ya Pak. Wilayah yang dulunya tidak diizinkan bangunan rumah menyentuh aspal. Kita pahami bangunan rumah tidak boleh menyentuh aspal. Arti kata bangunan rumah itu wajib rumah panggung. Nah rumah panggung ini itu dasarnya dulu Pak. Tapi dengan berkembangnya zaman, masyarakat dikarenakan punya rezeki, ekonomi baik, melihat kondisi, oh ngapain kalau rumah panggung kan kita identik Pak, rumah perkampungan, maaf ya Pak, betul ya. Kalau kita membangun rumah panggung, rumah perkampungan. Padahal sebenarnya itu adalah wajibnya adalah rumah perkampungan dengan alat transportasi adalah sampah. Nah, diubah sama masyarakat ujungnya perubahannya demikian lah, selalu wajib. Jadi ini wilayah kita Mampang Gili ini drainase ya Pak. Sistem drainase kita agak kurang ya Pak. Sistem drainase dan luapan sungai saya rasa jarang terjadi. Meskipun sungai kita sedimentasinya mungkin tinggi Pak. Izin Pak, ada yang berada di wilayah sungai rumahnya? Ada Bapak Ibu? Ada. Jadi di sini Pak saya lihat di bawah jembatan ya. Dulunya pernah banjir besar di situ, kondisinya di sana. Nah yang kedua di sini ada kami puting beliung. Nah itu aja ya Pak, wilayah kita ini yang sering terjadi. Gempa dan fluktuasi atau pergeseran tanah bawah tanah memang belum pernah terjadi. Yang ketiga adalah yang dia tidak memiliki tubuh lengkap, artinya cacat, disabilitas. Nah, ini yang perlu kami fokuskan. Baru anak-anak di bawah umur itu yang perlu. Habis itu baru kita serahkan kepada atau kita evakuasi yang lainnya. Nah ini ada saya terangkan lagi tadi peristiwa beringin tadi Pak. Kami dengan teman-teman Basarnas ada juga ikut Babin Katimas di perahu tadi Pak. Jadi ada 5 orang di perahu. Kondisi ada 2 perahu kami Pak. 1 perahu lagi adalah personil kami. Kami melakukan evakuasi di lokasi bersama dengan teman Basarnas. Sampai di lokasi si ibu tadi udah berada di atas atap bersama dengan suaminya. Ini ceritanya betul Pak. Kalau masih ada videonya di Facebook mungkin masih ada. Nanti saya pun nggak sempat mencari. Ketika kita evakuasi, si suaminya turun. Dia bilang, "Ma, ayo lama turun ke bawah." Saya ikut Pak pada saat itu. "Ma, ayo Ma, ini airnya makin tinggi. Kita evakuasi dulu. Nanti kan jam-jam 3-4 jam lagi kita balik ke rumah udah turun nih airnya." Udah, Bapak aja keluar katanya. Udah. Begitu si suami turun, kita tanya, "Pak, ada yang perlu saya ambil?" Terus datang sini, "Tolong
ambilkan apa saya lah, tas saya di bawah. Itu personil kami nyelap Pak. Di bawah rumah karena kondisinya udah rumah dan tutup air Pak. Kita pakai senter Pak, masuk ke bawah, kita ambil tasnya. Tasnya tadi udah kita ambil, kita serahkan sama si bapak tadi, itu diamankan. Begitu kami mau jalan, dia live Pak. Live ya, live handphone maksudnya. Di Facebook Pak, live-nya di Facebook, dia tag Bapak Wali Kota Medan. Wali tidak ada di sini Pak yang mau bantu saya. Di situ kepala lingkungan Pak. Saya bilang sama Pak Kevin, Pak, jangan emosi. Ini warga Bapak. Bapak tiap hari jumpa sama beliau. Udah, kita antar dulu Bapak ini Pak. Dia live Pak. Live di. Lihat kondisinya Pak. Kondisinya kami ini udah menutupi rumah. Tidak ada yang bantuan sama kami Pak. Tolong Pak, bantu saya. Bagaimana ini Pak? Kami antar dulu Pak. Kami sudah emosi juga Pak. Kami antar dulu si bapaknya. Kebetulan di situ warga dan kepala lingkungan ada menyiapkan satu tempat gede membuat teh manis hangat Pak. Jadi warga yang terendam tadi minum air hangat lah Pak di gede tadi. Terus kita evakuasi yang kedua sama si Bu tadi. Bu, ayo Bu, airnya semakin tinggi. Kita evakuasi dulu. Nggak usah, tak lagi. Saya di sini aja. Ya. Tapi itu posisinya masih live Pak. Masih live kondisinya. Artinya dia soroti semua, dia ikuti semua gitu. Yang menyelamatkan kami ya warga juga Pak. Warganya live lagi Pak di Facebook. Mentek Pak Wali. Apa dia bilang Pak warga tadi? Pak Wali yang live tadi, Pak ini warga yang tidak mau dievakuasi sudah berkali-kali kami datang. Itu yang menyelamatkan kami. Jadi mindset ya Pak, mindset warga kita ini yang perlu kita pahami. Kalau memang sudah tahu itu bakalan naik, kenapa bebannya Pak? Ya kan? Kenapa bebannya? Ayolah. Ini ngapain juga dia laporkan? Kita tanyakan Pak mau datang apa tidak? Setelah datang, ya kalau memang ada dia khusus untuk itu, tidak ada program kegiatan, kalau kamu buatnya itu, ya udah semua warganya buat buntut ya, karena pasti mandi air kan Pak. Udah kita buat, main-main kita sama-sama di sana Pak. Lokasi Candika. Nah Candika itu Pak, siapa yang pernah ke Candika? Izin Pak, siapa yang pernah ke Taman Candika? Medan Johor, belum udah pernah? Belum ya? Nah di lokasi itu Pak, itu ada long arm-nya Pemko Medan tenggelam di bawah. Bapak udah pernah lihat long arm kan? Yang ngobek sungai itu, berapa tingginya, berapa besarnya? Itu ada di bawah itu, tenggelam. Nggak bisa ditarik. Nah, jadi dalam juga maksud saya, jadi itu dalam juga. Dan jangan juga main-main juga gitu. Makanya kita kalau di sana pakai pelampung Pak. Yaitu SOP kita pakai pelampung, ya kan? Kami juga ada program sungai Pak. Di sini kalaupun ada nanti Pak Bukan mana sekolah-sekolah yang bisa kita datangi, program sosialisasi untuk sungai dan lain sebagainya. Ataupun ada sekolah Pak, mungkin ada di sini peserta yang sebagai tenaga pendidik di sekolah ataupun anaknya ada di sekolah mau datang berkunjung ke BPBD boleh Pak. Kalaupun ada anak sekolahnya mau naik perahu kami siap, tapi didampingi orang tuanya. Kami akan gerakkan semua perahu. Ayo kita sama-sama tengok-tengok kita sungai ini Pak, tengok kondisinya, bahwasanya ada sungai, kondisi sungai kita ini Pak, cakap sampahnya semua di dindingnya, ya kan? Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Baik, terima kasih banyak Pak, supaya jangan ngantuk. Kalaupun ada yang mau ditanya, ayo. Saya tadi bilang supaya jangan ngantuk sebenarnya Pak. Kalau kita ada simulasi airnya ini kan udah basah-basah ya udah semuanya Pak. Tapi masuk angin juga ya. Ya itu aja. Ini Pak saya sampaikan kami dari Sekretariat Utama Satgas Covid Kota Medan, bahwasanya dari surat edaran Wali Kota kita level 1. Level 1 bukan berarti Covid ini sudah selesai, tapi masih ada Covid. Status PMK, ini kami juga mau rapat di Brastagi Pak, Simulangit siang ini kaitan dengan status PMK. Adik tahu PMK ini apa? Bukan penyakit mulut dan kelamin, lain itu Pak, itu dokter itu. Ini penyakit mulut dan kuku. Bagi bapak ibu atau bapak yang punya ternak, kaki empat, tengok-tengok juga hewannya, suntik, ya kan? Lihat kukunya, karena dia menjaga bagian dalam Pak. Jadi buat ternak kita yang sakit itu dia bagian dalamnya, empedunya dan lain sebagainya itu udah rusak dan dia ada virus di dalamnya. Jadi kalau begitu jangan dimakan, dibuang. Ya mungkin yang lebih paham dokter hewan, kami menyampaikan secara garis besarnya aja. Kulitnya terkelupas Pak. Jadi penyakit mulut dan kuku ini kulitnya terkelupas, kulit kakinya itu dia terkelupas. Hewan ternak tadi terkelupas.
Jadi itu antisipasi Pak, bisa disuntik atau lain sebagainya. Mungkin itu yang mau kami sampaikan. Tetap jaga kesehatan kita Pak. Kalaupun ada Bapak melintasi atau datang ke suatu wilayah yang Bapak tidak mengenal sekali orang-orang di dalamnya, usahakan pakai masker Pak, pakai hand sanitizer. Kami juga masih punya mungkin untuk beberapa hari ke depan, kami dari BPBD Kota Medan akan koordinasi, akan menyampaikan ini bantuan ke kelurahan untuk disebarkan kepada masyarakat. Jumlahnya mungkin nggak banyak Pak, karena yang akan kami bantu itu kan 151 kelurahan. Ya minimal pelayanan di kantor lurah itu warga datang yang nggak ada bisa diminta pada saat pelayanan. Mungkin itu Pak yang kami sampaikan. Kalau ada mau bertanya, ada yang mau disarankan, kalau bertanya saya kurang pantas rasanya. Kenapa? Karena kita bencana harus sama-sama. Saran masukan kami terima Pak, yang membangun ataupun yang bisa kami perbaiki, kami akan coba perbaiki. Demikian, terima kasih banyak. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak narasumber, yaitu Bapak Ronald Gregi Sihotan selaku Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Medan. Dan tentu selanjutnya kami mintakan kepada peserta untuk 2 orang pertama memberi pertanyaan tentang daerah kita khususnya di Kelurahan Bogor Hilir. Yang diharapkan dari BPBD Kota Medan tadi, empati yang kita miliki, data waktu ada korban. BPBD Kota Medan sangat mengharapkan atau membutuhkan relawan yang meminta tadi ada sistem pelatihan dijadikan. Jadi itu dulu yang kita sampaikan, empati kita selaku warga masyarakat yang berada di luar Hilir dengan tanggap bencana. Namun untuk di daerah kita sendiri bencana dikirakan belum ada, paling hanya sekedar banjir. Ini yang dikarenakan drainase ataupun parit-parit tersumbat. Untuk selanjutnya untuk peserta dimintakan 2 orang untuk memberikan pertanyaan kepada peserta, silakan. Ada Pak? Perwakilan nomor 1, 2 sampai 12. Ada. Siapa Pak? Tidak ada. Tidak paham? Paham semua, nggak ada yang bertanya. Jelas sekali Pak. Padahal Pak Lurah kalau udah banjir turun ke lapangan Pak. Nah, jadi harapan kita sudah diberi pemaparan tadi oleh BPBD Kota Medan. Kita sudah diberikan baju seragam, sudah diberikan sepatu boot. Ya, harapan ke depan dapat membantu ya Pak ya. Kalau Pak Lurah turun di lapangan banjir-banjir dengan Pak Kepingnya, kita selaku peserta pelatihan pada siang hari ini ya, kita lebih action Pak ya. Empati kita yang memang kita harapkan untuk kelurahan kita Pak. Yang akhir-akhir ini zona-zona yang sedang terjadi banjir itu misalnya daerah Sriwijaya di Pajak ya, kemungkinan besar nanti mungkin ada harapan itu akan dibeton dari PU, namun belum ada juga ataupun dari PU menyurati kepada pemilik-pemilik usaha di depan atau menerima atau enggak. Nah kalau itu aja masyarakat nggak menerima ya selamanya kan banjir terus itu. Nah empati kita Pak yang diharapkan untuk bagusnya Kelurahan Bogor ini. Jadi kalau semuanya sudah pas, mengerti, jadi kedepannya empati kita memang harus ditumbuhkan. Dan saya yakin juga untuk Bapak narasumber yang hadir ini semuanya adalah penggiat-penggiat sosial ya. Jadi kemungkinan nanti kita dari panitia itu selaku Pokmas, harapan nanti ke panitia kita bikinlah Pak di grup WA nanti dengan didampingi oleh Bapak Kepala Lingkungan Pak Lurah ya, kita bikin grup WA. Jadi apabila terjadi beberapa hal di daerah kita lebih tanggap untuk menindaklanjuti tentang banjir di daerah kita. Demikian hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf kepada Bapak narasumber atas sambutan kami, kurang kami Pak ya.
kepada para peserta UDN, saya harapkan kita semua Amabilir adalah yang terbaik dari kelurahan yang terbaik. Amin. Untuk selanjutnya, sebelum acara kita tutup, kita berfoto bersama untuk mengambil dokumentasi pada siang hari ini kepada para audiens serta sosialisasi pelatihan di tangga bencana untuk berdokumentasi dengan Bapak Lurah dan Bapak Narasumber. Siapa? Bisa di belakang sini, Pak. Bapak-bapak bisa di depan ini, Pak, ya. Biar ngambil. Sini juga Pak. Sini Pak. Sini Pak. Di belakang bisa juga di belakang. Ya Pak, di belakang Pak. Hai Pak. Ada di depan, ada di belakang. Atau Pak Lurah, Pak Ratu di depan aja Pak ya. Pak, kanan Pak. Kanan Pak nanti. Kanan Pak Lurah di depan aja Pak. Pak. Pak Badi. Oke, 2 sesi lo aku. 2 sesi Pak ya. 2 kali. Di bawah bisa yuk. Di bawah lah. Kembali ya. Ya. Gue cari dulu ya. Ayo foto bersama. Ini acara terakhir. Ambil apa para pemirsa. Ambil kenang-kenangan. Ini acara pelatihan tanggap bencana. Ini ngambil foto juga. Udah. Oke, mantap. Terima kasih kepada para peserta. Silakan duduk kembali. Sampai di sini. Udah. Oke, mantap. Terima kasih kepada para peserta. Silakan duduk kembali. Sampai di sini.